Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Yang terhormat Ketua DPR RI, yang terhormat Wakil Ketua DPR RI, yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga yang mewakili Presiden Republik Indonesia, yang terhormat pimpinan fraksi dan anggota DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai anggota DPR RI. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang keolahragaan. Rancangan undang-undang tentang keolahragaan merupakan RUU usul inisiatif DPR RI yang telah diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 9 April 2021. Selanjutnya, pemerintah melalui surat Presiden yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI tanggal 18 Juni 2021 nomor R29-Pres-05-2021 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan Undang-Undang SKN, menugaskan 1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 4. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia, dan 5. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melakukan pembahasan bersama DPR RI. Berdasarkan surpres tersebut di atas, pimpinan DPR RI melalui surat nomor PW-09442-DPR RI 8-2021 menugaskan Komisi 10 DPR RI untuk membahas RUU tentang keolahragaan. Setelah mendapat penugasan, Komisi 10 DPR RI bersama pemerintah melakukan rapat kerja pada tanggal 13 September 2021 dengan Menpora RI dan perwakilan kementerian lain sesuai surpres. Dengan agenda utama yaitu penjelasan pimpinan Komisi 10 DPR RI, penyerahan DIM sekaligus tanggapan pemerintah, dan membahas serta mekanisme pembahasan RUU. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah raker tanggal 13 September 2021, Komisi 10 DPR RI dan pemerintah mengadakan rapat kerja kembali tanggal 22 September 2021 untuk melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM dan pembentukan panja RUU perubahan Undang-Undang SKN. Dalam rapat kerja tanggal 22 September 2021 tersebut, Komisi 10 DPR RI dan pemerintah menyepakati rincian DIM sebagai berikut. DIM tetap berjumlah 191 DIM, DIM diubah redaksi berjumlah 39 DIM, DIM diubah substansi 121 DIM, DIM dihapus 123 DIM, dan DIM usulan baru 387 DIM, sehingga total DIM adalah 861 DIM. Disepakati juga untuk membentuk panja dan memberikan mandat kepada panja untuk membahas DIM diubah redaksi, DIM diubah substansi, DIM dihapus, dan DIM usulan baru, sementara DIM yang tetap disepakati dalam raker. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengingat DIM RUU SKN berjumlah 861 DIM, maka panja menyusun strategi pembahasan dan menyepakati pembahasan dilakukan dengan metode klaster, yaitu isu krusial mayor dan isu krusial minor, dengan rincian isu sebagai berikut. Isu mayor, ruang lingkup olahraga, olahraga berbasis teknologi, big data olahraga, industri olahraga, olahragawan sebagai profesi, jaminan sosial, penghargaan olahraga, sumbangan badan usaha atau CSR, dana langsung ke cabang olahraga, kelembagaan sengketa antara Baki dan Bauri, anti-doping dan lembaga anti-doping Indonesia, pendanaan olahraga, kelembagaan KONI dan KOI, serta supporter. Sedangkan isu minor adalah tujuan keolahragaan nasional, pelatih olahraga, tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, sarana dan prasarana atau infrastruktur, olahraga penyandang disabilitas, naturalisasi atlet, dan desain besar olahraga nasional. Dari isu krusial mayor dan minor tersebut, Panja melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain rapat intern Panja Komisi 10 DPR RI
rapat panja DPR dan pemerintah RDPU dengan pakar dan berbagai pemangku kepentingan olahraga, kunjungan kerja, dan konsinyering secara maraton, serta rapat tim perumus dan sinkronisasi. Selain itu, di tengah pembahasan isu krusial mayor, Panja melakukan uji publik pada tanggal 6-12 Desember 2021 untuk mencari masukan ke berbagai daerah dan perguruan tinggi. Adapun isu-isu krusial yang menjadi perdebatan dan perlu dilakukan uji publik yaitu mengenai pendanaan, kelembagaan KONI dan KOI, supporter, desain besar olahraga nasional, dan dana langsung ke cabur. Uji publik ini dilakukan ke Semarang, Jateng, Makassar, Sulsel, Medan, Sumut, Pekanbaru, Riau, dan Denpasar, Bali, serta Mataram, NTB. Untuk mendapatkan masukan dan pandangan guna penyempurnaan RUU keolahragaan dari para pemangku kepentingan olahraga yang selanjutnya ditampung untuk menjadi bahan kebijakan dalam penyempurnaan rumusan norma RUU. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pembahasan RUU perubahan Undang-Undang SKN diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya antara lain mengenai kelembagaan KONI dan KOI, pendanaan melalui mandatory spending, olahraga berbasis teknologi atau IT-based sport, supporter, jaminan sosial, dan sarpras olahraga di kawasan industri. Beberapa isu tersebut bahkan ada yang mengalami deadlock sehingga perlu dilakukan lobby. Panja DPR dan pemerintah dalam pembahasan isu krusial mayor nampak sangat tajam dalam perbedaan. Namun dalam pandangan kami perbedaan tersebut terjadi karena adanya semangat bersama untuk memperbaiki kemajuan olahraga di Indonesia. Pada akhirnya, melalui berbagai diskusi dan juga forum lobby, perbedaan tersebut dapat diurai dan ditemukan akar masalahnya sehingga pembahasan RUU keolahragaan tetap dilanjutkan dalam bentuk rapat panja sampai rapat timus dan timsin yang pada akhirnya dalam rapat panja kemarin tanggal 14 Februari 2022 pagi telah disepakati draft RUU tentang keolahragaan sebagai hasil panja. Setelah diputuskan di panja pada tanggal yang sama, 14 Februari 2022, langsung dibawa ke rapat intern Komisi 10 DPR RI dan pada siang harinya dan dibawa kepada rapat kerja pada sore harinya. Seluruh fraksi dan pemerintah menerima dan menyetujui RUU tentang keolahragaan untuk ditetapkan menjadi undang-undang dan diteruskan dalam pembicaraan tingkat 2 di sidang paripurna DPR RI. Sebagai informasi, persetujuan dari para fraksi bahwa undang-undang ini tidak lagi merupakan perubahan, tapi menjadi undang-undang baru. Patut disyukuri meskipun di tengah pandemi COVID-19 dan munculnya varian Omikron, proses pembahasan RUU tentang keolahragaan berjalan sesuai jadwal, di mana panja dapat menyelesaikan kerjanya selama 3 kali masa sidang, kurang 3 hari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perdebatan panjang telah dilakukan di panja dan adu argumentasi menjadi warna tersendiri dalam dinamika pembahasan panja, sehingga saya tidak ingin mengulang hal-hal krusial yang terjadi dalam perdebatan panja, akan tetapi saya ingin menyampaikan secara singkat pokok-pokok bahasan atau norma-norma substansi perubahan RUU yang bermanfaat dan berdampak positif bagi dunia keolahragaan di Indonesia. Pokok-pokok bahasan atau norma-norma yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Penguatan olahraga sebagai bagian dari SDGs. Sehingga dalam RUU ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan tidak hanya dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, akan tetapi juga berkelanjutan dan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Oleh karena itu, perubahan nomenklatur olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat menjadi penanda untuk mewakili semangat dan perubahan tersebut. 2. Penguatan olahragawan sebagai profesi dan pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaannya, bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan dan kewarganegaraan, melainkan juga adanya perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. 3. Dalam hal pendanaan, RUU ini mengatur mengenai adanya dana perwalian keolahragaan, yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga non-pemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Selain itu,
bantuan dana olahraga langsung ke cabang olahraga untuk di pusat, adapun untuk di daerah, bantuan dana olahraga bisa melalui KONI atau langsung ke cabang olahraga melalui hibah. 4. Dalam hal kelembagaan KONI dan KOI, adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI, serta penguatan sinergitas KONI-KOI, di mana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi ke KOI untuk mengirim atlet ke ajang internasional, dan KOI harus melaksanakan rekomendasi KONI tersebut. Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik di antara kedua lembaga tersebut. 5. Dalam hal pemajuan olahraga prestasi, dalam RUU ini adanya pengaturan mengenai desain besar olahraga nasional untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu diatur juga mengenai pemerintah daerah kabupaten kota wajib mengelola paling sedikit 2 cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional. 6. Dalam hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga, dalam RUU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan supporter, antara lain dalam bentuk hak mendapatkan perlindungan. Dalam hak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan prioritas untuk menjadi bagian dari pemilik klub. 7. Adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital atau elektronik, namun tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial, serta didorong untuk mendukung pengembangan industri olahraga. Selain itu, olahraga berbasis teknologi digital elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan, dan kesusilaan. 8. Dalam hal kepentingan olahraga nasional, dibentuk sistem data keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data olahraga nasional, yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga. 9. Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, dalam RUU ini diatur dan ditegaskan hanya ada satu badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam Olimpiade atau Olympic Charter. Selain itu, dalam hal mediasi dan konsiliasi, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses media dan konsiliasi. 10. Dalam hal olahraga penyandang disabilitas, dalam RUU ini diselaraskan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan, di mana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan atau induk organisasi cabang olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa pokok-pokok atau norma dalam RUU ini yang secara substansi diharapkan memiliki dampak signifikan bagi kemajuan olahraga di Indonesia, baik olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun olahraga pendidikan. Dari seluruh rangkaian pembahasan, baik pembahasan tingkat panja, tim MUS, tim SIN, dari awal sampai hari ini 14 Februari 2022. Pembahasan panja berada dalam suasana demokratis, hangat, bahkan harmonis. Terlampir RUU tentang keolahragaan yang telah disahkan dalam rapat kerja tanggal 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, serta para anggota DPR RI yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa RUU tentang keolahragaan ini mengatur untuk kepentingan bangsa, dalam arti bahwa RUU ini tidak mengutamakan kepentingan pemerintah saja atau salah satu kementerian lembaga saja. RUU ini sama sekali tidak mengandung pesan adanya ego sektoral, melainkan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dalam hal dunia olahraga dan kebugaran. Demikian laporan Komisi 10 DPR RI ini disampaikan. Kami mengharapkan agar RUU perubahan Undang-Undang SKN ini dapat diterima dan disahkan menjadi undang-undang, dan sepenuhnya kami serahkan kepada forum rapat paripurna DPR RI yang sangat mulia ini untuk mengambil keputusan. Mengakhiri laporan ini dengan penuh ketulusan, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota Panja, baik dari DPR maupun pemerintah, seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, jajaran sekretariat dan tenaga ahli Komisi 10 DPR RI, tim perancang dan peneliti dari BKD, serta para pakar, wartawan,
peolahraga, olahragawan, dan tenaga keolahragaan yang terlibat, serta mendukung pembahasan RUU keolahragaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi petunjuk dan kesehatan kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.